Salam sahabat Bimas Kristen yang dikasihi Tuhan. Kembali kami menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian lewat program Bimbingan Rohani Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen DKI Jakarta. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami anak-anak-Mu sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan sepanjang hidup kami, hari lepas hari. Dan pada kesempatan ini, kami mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah Yesus Kristus terang dunia yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ada sebuah cerita menarik tentang matahari dan goa yang gelap. Pada suatu hari, matahari mengundang goa yang gelap untuk naik ke atas permukaan bumi. Tujuannya adalah untuk melihat cahaya yang terang. Maka keluarlah goa dari tempatnya yang gelap naik ke permukaan bumi. Dan betapa kagumnya ia ketika melihat indahnya bumi yang disinari oleh terangnya cahaya matahari. Bahkan goa yang gelap tidak lagi mampu melihat dirinya sendiri. Dan ia pun merasa bahwa seolah-olah dirinya musnah oleh karena terang cahaya matahari. Dan ia cepat-cepat kembali ke perut bumi yang gelap, lalu mengundang matahari untuk masuk ke dalam goa, menyaksikan apa itu gelap. Matahari pun datang untuk melihat gelap di dalam goa, tetapi sama sekali tidak ada gelap. Gelap sepenuhnya dihilangkan, dikalahkan, disinari oleh terang matahari. Di mana ada terang, di sana tidak ada gelap. Sahabat Bimas Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Hanya teranglah yang bisa menguasai gelap, tetapi gelap sama sekali tidak bisa menguasai terang. Demikianlah Yesus Tuhan kita. Dia adalah sumber terang itu. Dia adalah terang dunia yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan apapun. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang untuk menghilangkan kegelapan di dalam dunia. Firman-Nya dalam Yohanes pasal 9 ayat 5 berkata, "Selama aku di dunia, akulah terang dunia." Yesus Kristus adalah terang dunia, berkuasa di dalam dunia, dan tidak ada kegelapan yang dapat mengalahkan Dia. Sebagaimana matahari yang memberikan terang, kehangatan, kehidupan kepada dunia, demikianlah pula Kristus memberikan kasih-Nya yang tak terbatas itu kepada setiap jiwa-jiwa yang haus akan kasih dan pengampunan-Nya. Di dalam Kristuslah tidak lagi ada tempat bagi kebencian, bagi keegoisan, bahkan bagi kegelapan. Sama seperti terang yang memecahkan kegelapan, demikian pula lah ajaran-ajaran Kristus melalui firman Tuhan
memecahkan segala kegelapan di dalam hati dan pikiran manusia. Kristus mengajarkan kasih tanpa pamrih, pengampunan tanpa batas, dan di dalam Dia ada terang yang memberikan cahaya kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan mengikut Dia. Yesus Kristus menyebut murid-muridnya sebagai terang dunia. Di dalam Matius pasal 5 ayat 14 dikatakan, "Kamu adalah terang dunia." Ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, memang adalah sumber terang dunia. Dan kita pun terpanggil dan dipanggil untuk menjadi bagian di dalam terang itu. Masalahnya adalah, apakah kita sebagai umat Kristen, orang-orang percaya, sudah sungguh-sungguh memberlakukan terang Kristus itu di dalam kehidupan kita? Adakah kita sudah menjadi teladan? Adakah kita sudah menjadi contoh bagi lingkungan kita, bagi orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terang dan gelap biasanya diartikan sebagai kebaikan yang melawan keburukan dan kejahatan. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tidaklah otomatis terang itu menjadi milik bagian setiap orang. Karena seorang Kristen baru bisa dikatakan terang kalau ia sudah bisa membuktikan bahwa dirinya sebagai pengikut Kristus juga sudah memerangi kegelapan, keburukan, kejahatan di dalam dirinya pribadi. Sebagai terang Kristus, kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk memperlihatkan kebaikan dan kebenaran kepada dunia. Sekali lagi, menjadi terang adalah panggilan kita. Panggilan yang seharusnya menjadi status yang melekat di dalam hidup kita. Sudah seharusnya terang dunia, status kita itu dilihat, disaksikan, dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Sahabat Bimas Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita berusaha dan terus berusaha sepanjang hidup kita untuk boleh memancarkan sinar-sinar terang Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita menjadi lilin-lilin kecil yang terus menyala dan bercahaya di dalam kegelapan dunia ini. Jangan biarkan kegelapan yang justru mengalahkan kita. Tuhan menolong kita untuk boleh menjadi cahayanya di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur. Firman Tuhan yang singkat yang kami dengar malam hari ini, kiranya menolong kami sekalian, supaya kami mampu meneladani Kristus yang adalah terang hidup, dan membawa terang itu ke orang-orang, ke dunia di sekitar kami. Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat Bimas Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan firman kita untuk hari ini. Biarlah kiranya saudara-saudara boleh menjadi berkat dan semakin diberkati dalam kehidupan. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan memberikan komen agar channel kita ini boleh semakin berkembang dan menjadi berkat. Salam, Tuhan Yesus memberkati.